Kegiatan selanjutnya yaitu materi tentang budi pekerti yang akan disampaikan oleh Pak Karim. Kepada Pak Karim dipersilahkan. Terima kasih untuk Kakak Osis yang sudah mempersilahkan Bapak untuk menyampaikan materi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadits. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, ihsan dan Islam sehingga kita masih diberikan sehat, panjang umur dan bisa mengikuti kegiatan MPLS di hari kedua. Ya. Di hari kedua ini mudah-mudahan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru bermanfaat untuk kita semua nanti di kegiatan selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan dan curahkan kepada Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya atau pertolongannya nanti di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak, Ibu, guru, dan kakak-kakak OSIS yang hadir di Zoom Lead ini, yang Bapak banggakan, anak-anakku semuanya, siswa-siswi baru SMP IT Al-Lutfah, SMA IT Al-Lutfah, dan SMK Al-Lutfah. Bapak ucapkan selamat bergabung, ya, selamat bergabung menjadi keluarga besar YPIT Al-Lutfah. Semoga kalian mendapatkan apa yang kalian pelajari selama menempuh ilmu, baik di SMP IT, SMA IT, dan SMK IT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum mengawali penyampaian materi terlebih dahulu, kita awali dengan berdoa sebelum belajar. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masih pada semangat semuanya anak-anakku, siswa-siswi baru? Ya, mudah-mudahan kalian selalu semangat untuk mengikuti MPLS di hari kedua. Ya, mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan, diberikan kemudahan untuk menimba ilmu nanti di Al-Lutfah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi menjelang siang ini, Bapak mendapatkan amanah untuk menyampaikan sebuah materi yang tentang budi pekerti dan tata krama. Bisa lanjut slide-nya. Nah, di sini ada slide. Kalian harus tahu ya, budi pekerti dan tata krama. Nah, sebelum memasuki materi, nah di sini ada siapakah kalian? Nah, jadi kalian sebelum masuk ke Al-Lutfah itu harus tahu dulu ya tentang diri kalian sendiri. Nah, tentang diri kalian sendiri ini ada siapakah kalian? Siapakah kalian? Yaitu pelajar. Nah, di sini pelajar itu ada beberapa
Ya, ada beberapa kategori. Ya, yang pertama itu ada pelajar mandiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pelajar mandiri ini? Nah, pelajar mandiri ini kemandirian belajar. Ya, kemandirian belajar adalah belajar mandiri atau tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Nah, siswa ini dituntut untuk memiliki keaktifan, ya, menuntut untuk memiliki keaktifan dan inisiatif sendiri dalam belajar. Ya, jadi jika kalian ada tugas sebelum kalian mengerjakan, jadi kalian harus bisa nggak mengerjakan sendiri ini. Ya, jangan sampai kalian sebelum mengerjakan tugas, jadi kalian ngelihat atau nyuruh orang untuk mengerjakan tugas atau istilahnya itu nyontek ya. Jadi ini ya. Jadi harus sikapnya itu harus belajar mandiri. Nah, kemudian pelajar yang kedua itu harus pelajar pekerja keras. Apa sih yang disebut dengan pelajar pekerja keras itu? Ya, belajar yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum tugas selesai. Ya, jadi kerja keras itu belajar yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum tugas selesai. Nah, sekarang apalagi ya, di saat online ini kalian harus membutuhkan waktu. Beda dengan belajar ketika saat belajar di sekolah. Ya, jadi belajar online itu harus siap. Misalkan ada Bapak Ibu guru yang nge-WA atau infoin ke wali kelasnya, ini yang belum ngerjain tugas. Harus dikerjain dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan asal mengerjakan tugas itu ya. Yang penting mah selesai katanya. Ya, kita nanti untuk sebagai Bapak Ibu guru nanti bingung ya untuk menilai tugas kalian. Nah, itu salah satu pelajar harus itu pekerja keras. Nah, kemudian setelah ketiga itu ada pelajar kreatif. Apa sih yang dimaksud dengan pelajar kreatif itu? Nah, pelajar kreatif itu kemampuan siswa menciptakan hal-hal yang baru dalam belajarnya, baik berupa kemampuan mengembangkan informasi yang diperoleh dari Bapak Ibu guru dalam proses belajar mengajar. Nah, itu salah satu kreatif atau pelajar kreatif yang dimaksud dengan pelajar kreatif itu kayak gitu ya. Nah, kemudian ada pelajar berintegritas. Nah, integritas itu apa? Ya. Jadi belajar integritas itu konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan pada saat belajar atau mengerjakan tugas. Jadi saat kalian mengerjakan tugas, misalkan ada teman main ngajak, nah kalian belum mengerjakan tugas, nah itu salah satunya harus terlebih dahulu menyelesaikan tugas kalian. Kalau di istilah agamanya itu adalah istiqomah, tekun dalam mengerjakan tugas atau dalam mengerjakan pelajaran. Ya, kalian tidak tergoyahkan, misalkan ada anak yang ngajakin main, nah, saya lagi belajar dulu gitu. Nah, itu seperti integritas itu ya. Nah, kemudian ada religius. Nah, religius ini apa ya? Agama ya. Jadi di agama ini sikap pelajar religius yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Nah, alhamdulillah di Al-Lutfah ini kalian sebelum belajar atau sebelum mengawali KBM nanti kalian disuruh atau mengerjakan kayak sholat duha, tadarus Al-Quran. Nah, di situ ya sebagai pelajar religius. Pelajar religius itu harus menjalankan agama yang dianutnya, ya seperti melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian ditambah sholat sunnahnya, duhanya, Al-Qur'annya, ya seperti itu. Nah, kemudian ada yang terakhir, pelajar itu apa? Pelajar itu berjiwa nasionalis. Nah, apa sih berjiwa nasionalis ini? Nah, sebagai pelajar itu kita seharusnya ya sebagai siswa memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia. Nah, itu berjiwa nasionalis itu sebagai siswa. Nah, kemudian berjiwa nasionalis ini menggunakan atau cinta dengan produk Indonesia.
Nah, yang ketiga, memperkenalkan sejarah Indonesia, ya. Yang keempat, mengajarkan siswa-siswi untuk menghargai perbedaan. Ya, itu salah satunya, ya. Kemudian yang terakhir di berjiwa nasionalis ini memperkenalkan siswa pada permainan rakyat. Nah, itu ya. Siapakah kalian? Jadi harus mengenal dulu sebelum kalian masuk ke siswa. Ya, bisa dilanjut. Nah, di sini itu hanya apa? Maksudnya pembukaan saja ya. Nah, di sini Bapak akan menerangkan apa itu pengertian tata krama dan budi pekerti. Nah, kemudian ada yang kedua itu ada hasil tata krama dan budi pekerti. Yang ketiga wujud tata krama dan budi pekerti. Kemudian ada contoh tata krama dan budi pekerti. Yang terakhir itu ada konsekuensi logis. Ya, bisa dilanjut, Pak. Ya, sebelum kita mengetahui definisi tata krama, ya, jadi perkembangan kebudayaan dan teknologi yang semakin pesat, ya, berakibat semakin mudahnya siswa-siswi untuk memperoleh informasi melalui berbagai sumber dengan berbagai sarana atau metode. Ya, saat ini informasi bisa dengan mudah kalian dapatkan melalui media-media baik online maupun cetak. Ada pengaruhnya ya, ada pengaruhnya atau banyak pengaruh positif terhadap perubahan era modernisasi ini ya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan tersebut juga dapat menimbulkan sisi negatif. Nah, salah satunya adalah semakin meningkatnya akulturasi budaya Barat dengan Timur yang pada saat ini ya tertentu dinilai kurang sesuai. Nah, jadi tata krama ini sangat penting ya. Nah, kemudian ada etimologi tata krama. Nah, etimologi tata krama itu atau menurut bahasa ya. Etimologi itu menurut bahasa tata krama terdiri ada dua kata, yaitu tata yang berarti adat, aturan atau kebiasaan, dan sedangkan krama perbuatan tindakan sopan santun. Jadi tata krama itu aturan norma dalam setiap langkah perbuatan. Nah, itu disebut dengan tata krama secara bahasa. Kemudian ada tata krama menurut umum ya. Menurut umum ini tata krama juga disebut dengan etika, yaitu adat sopan santun dalam kehidupan. Nah, di sini atau kita sering itu kalau tata krama itu bisa disebut dengan moral ya. Nah, pengertian moral ini kan kayak seperti sebuah tata laku ya atau perbuatan yang berasal dari kesadaran individu ya, kesadaran individu atau diri sendiri dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa yang lain. Nah, kemudian di tata krama ini ya, di tata krama ini selain berdampak pada individu, namun juga sangat memungkinkan berdampak kepada orang lain. Tata krama yang baik ataupun buruk tergantung pada nurani kalian. Ya. Kemudian karena setiap orang memiliki pemahaman dan penerapan yang berbeda-beda, maka moral atau tata krama itu setiap orang juga pasti berbeda-beda. Nah, itu ya secara gambaran definisi tata krama. Next. Nah, kemudian di sini ada budi pekerti. Ya, definisi budi pekerti setelah kalian memahami tata krama, kemudian ada budi pekerti. Nah, di sini Bapak mendapatkan atau nanti kalian bisa dilihat di slide yang sudah ditampilkan ya. Pengertian budi pekerti menurut kamus yang Bapak baca dulu ya. Budi pekerti itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989 adalah
sebuah tingkah laku, perangai, serta akhlak dan watak. Nah, kemudian budi pekerti secara epistemologi terdiri dari atas dua kata. Nah, di sini sama ya. Dua kata, yaitu ada budi dan pekerti. Nah, kemudian budi itu dalam bahasa Sanskerta berarti kesadaran. Ya, itu budi. Budi itu kesadaran, pengertian atau pikiran dan kecerdasan. Sedangkan pekerti adalah penampilan perilaku dan aktualisasi, sehingga budi pekerti dapat dimaknai sebagai suatu kesadaran seorang dalam bertindak dan berperilaku. Nah, di dalam agama Islam yaitu disebut dengan akhlak. Ya, kalau ada akhlak yang baik itu disebut dengan akhlak mahmudah. Kalau ada akhlak yang tercela itu disebut dengan akhlak majmumah. Nah, kemudian secara penjelasan, budi pekerti ini mempunyai makna yang relatif sama dengan tata krama. Jadi bergabung ya. Pasti ketika ada budi pekerti di situ pasti ada tata krama. Kalau budi pekerti itu akhlak, kemudian kalau tata krama itu perilaku kita, ya beda-beda jauh ya. Nah, budi pekerti merupakan sebuah sikap positif ya yang di dalamnya adalah tindakan sopan santun. Kemudian ada budi pekerti merupakan sebuah sikap dan tindakan yang diperoleh berdasarkan kebiasaan yang dilakukan sedari kecil. Makanya kalian ketika akhlak itu ketika akhlak itu jelek pas pada saat kecil, nah nanti bisa dirubah lagi ya. Nah, kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan lagi. Nah, kemudian di sini ada tata krama ya. Tata krama budi pekerti itu untuk dalam jangka waktu yang lama suatu atau yang instan. Next. Nah, apa sih contoh tata krama dan budi pekerti ya? Di sini dalam segi berpakaian ya, bisa dalam segi berpakaian itu bisa bersih, rapi, sopan, serasi. Nah, kemudian ada berseragam lengkap sesuai aturan sekolah. Kemudian ada berpakaian ya, sesuai usia, sederhana dan bersahaja. Nah, selanjutnya ada tidak mencoret-coret seragam. Jadi kalian ini sama ya. Jadi ketika kalian pakaian yang kalian tidak sesuai dengan kalian dipakai itu berarti itu tidak budi pekerti atau tata krama. Nah, kemudian ada makan. Nah, tadi makan ya, kita sebelum makan itu harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, kemudian ada tidak berbicara dan bergurau saat makan. Nah, kemudian ada makan dengan duduk, kemudian ada menjaga etika makan dimanapun. Terus yang berbicara ya, berbicara yaitu ada senyum, salam, sopan santun. Nah, yang kedua, nada bicara, tempo dan volume diatur sesuai dengan situasi dan kondisi lawan bicara. Kemudian yang terakhir itu ada pilih kata yang sopan agar tidak menyinggung. Nah, kemudian ada bergaul. Nah, bergaul ini di budi pekerti dan tata krama ini sangat diatur ya. Ya, yang pertama itu ada sikap hormat kepada yayasan, kepala sekolah, guru dan karyawan. Dan menyayangi adik kelas dan menghormati kakak kelas dan menghargai teman sejawat. Next. Nah, apa sih konsekuensi jika tidak mempunyai tata krama dan budi pekerti? Yang pertama itu akan selalu melanggar aturan tata tertib, dan akan muncul konflik-konflik
dengan teman, guru, karyawan, dan orang di sekitar. Kemudian ada akan dinilai, ya, akan dinilai sebagai pribadi dengan watak yang buruk oleh orang di sekitar. Next. Ya. Kemudian di sini ada sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis yang terkenal, atau ketika kalian baca hadisnya, di sini ada hadis. Kemudian yang dibaca itu di hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyinya ini, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya'u. Nah, jadi setiap agama, ya, setiap agama itu mempunyai ciri khas akhlak, ya. Dan ciri khas akhlak Islam itu mempunyai rasa sikap malu, ya. Nah, jadi di Islam itu sangat teratur ketika kalian mempelajari ilmu akhlak atau ilmu budi pekerti dan tata krama itu, benar-benar dari awal kalian bangun tidur sampai tidur kembali di agama Islam itu sangat dipelajari atau sangat diperhatikan, ya. Makanya ketika kalian sebelum mengetahui ilmu harus dibudayakan atau harus akhlaknya dulu yang dirapihkan, yang diperbaiki, ya. Maka kenapa? Karena ketika kalian berilmu tidak berakhlak, setan pun atau iblis pun lebih pintar daripada kalian. Makanya, ya, yang benar-benar harus diperhatikan itu, apalagi, ya, siswa-siswi dari SMP IT, SMA IT, dan SMK Al-Utfa ini sangat Islamnya itu kental, maka akhlak-akhlaknya itu harus dijaga. Kalian beda, ya, antara sekolah Islam atau sekolah umum, ya. Makanya ketika kalian belajar di Al-Utfa, diperbaiki akhlaknya, diperbaiki pergaulannya. Nah, itu, ya, salah satu dari mempelajari budi pekerti dan tata krama. Ya, ada pertanyaan? Ya, mungkin dicukupkan sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kakak-kakak OSIS-nya. Ya, terima kasih. Bapak kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih Pak Karim atas materi yang telah disampaikan. Iya, sama-sama. Makasih Pak Karim. Iya, sudah selesai. Oke, siap. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung dihubungi Pak Karimnya aja ya. Atau misalnya mau menyampaikan pertanyaan, boleh. Sekarang juga boleh sih sebenarnya kalau mau bertanya di kolom chat. Ada yang mau ditanyain ke Pak Karim di kolom chat? Oke. Sepertinya tidak ada. Pak Karim udah pada paham semua. Kayaknya cerdas-cerdas semua nih kayaknya nih. Iya, alhamdulillah. Antara semangat atau ngantuk. Atau udah lapar. Ya, bisa jadi seperti itu Iya. juga. Tak apa-apa ya Pak Karim ya. Nanti. Iya, nggak apa-apa. Saya stop recording dulu ya. Iya, siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Karim.